Halo guys, selamat malam. Kembali lagi di acara live. Lagi ke acara malam ini. Tadi sesuai dengan tema di awal tentang usus buntu. Tadi Dokter Anissa kali ini Dokter Anissa juga akan menjelaskan tentang usus buntu pada live kali ini. Usus buntu itu apa, Dok? Iya, sebelumnya kita harus mengenal dulu karena banyak pasien datang dengan keluhan usus buntu yang mengalami radang. Jadi mereka biasanya datang, "Dok, perut saya sakit sebelah kanan bawah, apakah itu karena usus buntu?" Nah, sebenarnya itu yang dimaksud adalah suatu peradangan usus buntu. Nah, apakah usus buntu itu? Usus buntu merupakan suatu organ yang berbentuk seperti tabung dan merupakan pertemuan dari usus besar ke usus kecil, yaitu daerah sekum. Nah, bentuknya yang seperti tabung atau seperti kurang lebih seperti ukuran jari kita, nah itu disebut sebagai umbai cacing atau bahasa latinnya adalah appendicitis vermiformis. Nah, seperti itu. Apakah appendicitis itu bisa jadi gawat, Dok? Ya, jadi appendix atau usus buntu tadi seringkali merupakan salah satu penyebab kedaruratan yang sering membawa pasien datang ke unit gawat darurat atau ke rumah sakit dengan nyeri perut yang akut. Jadi dia pasti bilangnya, "Aduh Dok, ini sakit sekali." Nah, seringkali juga pasien datang sudah pada kondisi yang akut, jadi mungkin pada saat sakit awalnya tidak diperhatikan atau mungkin diabaikan. Nah, sehingga memang ini merupakan salah satu penyebab kegawatan medis yang membawa pasien datang, sehingga penting karena besaran masalahnya yang memang besar atau banyak dialami oleh pasien, yaitu peradangan dari organ usus buntu atau appendicitis ini. Kalau fungsi dari appendicitis itu apa ya, Dok? Nah, sebenarnya masih debatable atau masih diperdebatkan. Jadi beberapa ahli mengatakan bahwa usus buntu atau appendix ini tidak memiliki fungsi. Namun beberapa ahli mengatakan bahwa sebenarnya terkait dengan fungsinya sebagai sistem imun atau merupakan sumber dari flora normal usus. Seperti itu. Namun jika terjadi peradangan, maka memang terapinya nanti kita akan bahas lagi bahwa memang harus diangkat usus buntu atau appendix tersebut. Kalau kan tadi kan appendicitis itu usus buntu ya, Dok? Iya. Nah, kalau lebih jelasnya lagi usus buntu itu apa, Dok? Iya, jadi mungkin maksudnya yang ditanya adalah appendicitis. Iya. Ya, jadi radang usus buntu. Jadi harus dibedakan, appendix itu usus buntu, appendicitis adalah radang usus buntu. Jadi appendix ditambah itis artinya peradangan atau inflamasi. Jadi appendicitis didefinisikan sebagai peradangan atau inflamasi dari lapisan dalam daripada umbai cacing atau appendix vermiformis tersebut, yang akhirnya peradangan itu dapat menjalar ke organ-organ sekitarnya, jaringan sekitarnya, dan bisa jika terjadi infeksi akan terjadi penyumbatan dan bisa terjadi fase-fase yang nanti akan kita bahas yang bisa berakibat infeksi yang semakin meluas dan perforasi atau bocornya usus, dan infeksinya meluas menjadi peritonitis, dan jika perforasi akan menjadi pecah ke dalam rongga abdomen atau rongga perut yang dapat mengakibatkan mengancam nyawa. Lalu kan bagaimana, Dok, cara mengetahui bahwa orang itu terkena appendicitis, tanda-tandanya? Iya, betul. Jadi gejala usus buntu yang khas biasanya pasien datang dengan nyeri, bisa dimulai dari pusat maupun langsung dikatakan daerah kanan bawah, yang semakin lama semakin jelas dan semakin progresif. Jadi mungkin awalnya jarang dan tidak terlalu nyeri, tapi semakin berulang atau semakin sering maka akan semakin menetap, konsisten, dan semakin berat atau progresif, dan semakin menetap dan semakin membawa pasien untuk segera mencari pertolongan ke rumah sakit. Nah, ini merupakan gejala akut dari usus buntu tersebut yang mengalami peradangan. Apalagi kalau pasien tersebut mengalami batuk atau berjalan, kadang nyerinya juga akan semakin muncul, semakin hebat, dan lebih khas untuk area yang di kanan bawah. Namun permasalahannya pada beberapa pasien keluhan itu terkadang tidak spesifik. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kalau mengapa tuh ya, Dok, appendicitis itu akut? Iya, mengapa itu berbahaya? Karena ada kotoran atau feses yang bergerak melalui usus besar yang bersambungan dengan usus kecil di sekum tersebut,
Nah, itu kalau terkena peradangan maka lumennya akan menyempit dan menyumbat sehingga akan terjadi inflamasi, bengkak, dan yang bisa pecah tadi. Sehingga kalau pecah, infeksinya meluas ke seluruh rongga perut yang dikatakan sebagai suatu peritonitis dan merupakan suatu kegawatan medis. Penyebab dari usus buntu mungkin atau radang usus buntu ini penyebabnya dapat diakibatkan misalnya ada trauma pada abdomen, jadi kemudian adanya suatu infeksi atau suatu irritable bowel syndrome atau bowel disease ya, di mana sering terjadi peradangan atau inflamasi atau bengkak di daerah yang sempit tadi si umbai cacing tersebut. Ada juga yang mengatakan karena adanya pertumbuhan atau appendix growth, yaitu pertumbuhan dari umbai cacing tersebut. Nah, kemudian beberapa gejala atau stadium dari appendicitis dapat dibagi menjadi appendicitis awal atau peradangan usus buntu yang pada tahap supuratif, gangrenosa hingga terjadinya perforasi atau pecah. Nah, terdapat juga fase-fase seperti phlegmentosa yang dapat secara spontan sembuh atau recurrence, artinya bolak-balik kumat. Jadi pasiennya pernah usus buntu tapi tidak dioperasi, perbaikan kemudian kumat lagi. Kemudian ada juga fase chronic appendicitis atau fase usus buntu kronik. Tadi kan sudah dijelaskan ya dok ya. Terus kalau misalnya gejala-gejala yang ada pada usus buntu itu yang khasnya tuh biasanya apa aja dok? Iya, jadi pertanyaannya sangat baik ya Sarah. Jadi gejalanya itu kalau daerah perut memang tidak khas, apalagi tiap orang kadang-kadang usus buntu mengenai usia muda dari usia 18 sampai khasnya dikatakan di bawah 50 tahun. Tapi terkadang bisa jadi cenderung pada usia orang yang masih muda dan produktif. Jadi cenderung dewasa muda, tapi ada juga yang di atas usia 60, 70 masih mengalami appendicitis walaupun jarang menurut kepustakaan dan memang jarang ditemui di praktek klinis. Nah, jadi karena biasanya anak muda tuh yang kena kan dia pasti keluhannya berbeda-beda, sangat subjektif, ya kan? Jadi setiap orang itu keluhannya tidak khas ya, bisa berbeda-beda. Nah, itulah yang akibatnya tidak konsisten atau berdasarkan lokasi juga nggak selalu khas di kanan bawah. Nah, untuk fase-fase usus buntu tadi juga ada yang berbahaya seperti yang supuratif tadi. Jadi saat sudah terjadi bengkak dan ada infeksi sehingga menjadi gangrenosa, kemudian perforasi, dan yang kalau dia kronik ya itu akan menjadi kronik yang pada memang terakhir harus membawa dia bolak-balik untuk ke dokter ya. Nah, kemudian kenapa tadi untuk setiap orang keluhannya keluhannya itu berbeda-beda karena terdapat 6 variasi lokasi usus buntu. Jadi pada keluhan yang khas memang usus buntunya itu nyerinya di sebelah kanan bawah. Namun pada 6 lokasi yang lain yaitu ada lokasi retroseccal, pelvic, subseccal, preileal, postileal atau retroileal dan ektopik itu berbeda-beda. Terkadang nyerinya bisa di tengah pusat ya, walaupun memang dari awal tengah ke kanan, ada yang dia di tengah aja, tidak terasa di kanan atau bahkan ke kiri atau belakang punggung. Nah, jadi karena letak umbai cacingnya, jadi kalau kepalanya dia nempelnya tetap di sekum, tetap di sini. Cuman dia umbai cacingnya itu nanti ada gambarnya. Nah, itu bisa di berbagai area sehingga tidak khas pada tiap orang keluhannya. Nah, disitulah dikatakan sekitar 20% dari diagnosis appendicitis atau usus buntu bisa misdiagnose atau tidak terdiagnosa karena yang nyerinya tidak selalu di kanan bawah atau mungkin agak lambat didiagnosanya. Nah, kemudian pasien juga akan mengeluh ada rasa mual muntah, kembung ya. Kemudian mungkin demam yang tidak terlalu tinggi. Gejala selain nyeri pada lokasi tadi, mual muntah juga merupakan gejala yang sering ya. Kemudian adanya bisa disertai dengan diare atau konstipasi, bisa diare, bisa sedikit sulit buang air besar atau sembelit. Kemudian ada rasa kembung ya, dan nafsu makan tentu saja menurun. Dan muntah-muntah juga bisa terjadi setelah nyeri perut atau sebelum nyeri perut. Keluhan yang akut atau kronik ini juga menjadi tidak khas. Seringkali sudah sering terjadi berulang, tapi jadi sudah pada fase yang kronik, jadi sudah bolak-balik berulang, tapi dia baru merasakannya satu kali nyeri. Jadi sekali nyeri langsung datang ke rumah sakit, langsung dioperasi. Padahal sesungguhnya sudah terjadi
peradangan kronik yang lama, jadi fase-fase tadi sudah dilewati, tapi karena keluhan nyeri pada setiap orang itu subjektif atau berbeda, maka tidak dirasakan seperti itu. Dan khusus perhatian untuk perempuan atau wanita usia produktif yang mengalami didiagnosis terjadi appendicitis atau peradangan usus buntu, maka harus dievaluasi juga daerah indung telur sebelah kanannya atau ya dua-duanya, kanan dan kiri, karena tadi bisa juga nyerinya sebelah kiri atau tengah. Mengapa? Karena lokasinya yang berdekatan, sehingga evaluasi apakah nyeri tersebut dari appendicitis atau peradangan usus buntu atau nyeri perut tersebut dari kelainan pada indung telur harus dibedakan. Sehingga biasanya setelah dokter mungkin misalnya pasiennya datang ke dokter penyakit dalam, kemudian memang harus dilakukan operasi oleh dokter bedah, maka dokter bedah juga akan bersama timnya dokter SPOG ya atau dokter bedah kandungan untuk mengevaluasi indung telurnya. Tentu saja dilihat dulu USG-nya ya, USG indung telur untuk mengetahui ini perlu keterlibatan dokter SPOG ya, obstetrik ginekologi, yaitu ke indung telur, evaluasi indung telurnya, atau cukup dokter bedah saja. Jika memang dari USG tidak ada masalah di indung telur, maka memang hanya akan dilakukan pengangkatan atau pembersihan dari umbai cacing atau radang dari usus buntu tersebut. Ada satu lagi nih dok yang saya mau tanyain. Gimana sih dok cara mentreatment dari penyakit si peradangan usus buntu itu? Nah, terima kasih pertanyaannya. Akhirnya kita sampai pada tahap terakhir. Jika memang sudah terdiagnosis dengan cara yang memang sulit juga, ya cenderung sulit, dan karena memang terapinya cukup agak menakutkan ya. Jadi memang standar treatment atau terapi standar daripada appendicitis adalah pengangkatan atau surgical removal atau debris demam dari infeksi ya, dari supuratif atau nanah atau namanya gangren, yaitu sudah terjadi kerusakan dan kematian jaringan usus buntu tersebut akibat peradangan yang sudah sangat hebat dan terjadi infeksi, sehingga dia sudah kasarnya sudah membusuk, sehingga ya memang harus diangkat. Nah seperti itu. Jadi memang terapinya adalah terapi definitif adalah operasi, karena kalau tidak dioperasi maka usus buntu yang sudah jaringan sudah membusuk atau tidak hidup tadi ya, atau gangrenosa atau suppurativa tadi itu akan bisa pecah ya, karena lokasinya di situ sempit dan mengakibatkan kebocoran dan radang selaput usus atau peritonitis dan mengakibatkan infeksi ke seluruh rongga abdomen atau perut. Namun pada tahap-tahap awal mungkin dapat dilakukan terapi konservatif seperti pemberian antibiotik jika memang baru pada tahap early atau awal. Apa tadi ada juga kan fase yang resolve atau bisa sembuh sendiri, misalnya dia sudah bengkak tapi diberikan antibiotik dia mengecil lagi dan tidak kumat lagi. Tapi apabila sering kumat dan sering nyeri ya, yang tadi disebut sebagai relapse atau kronik, maka pada akhirnya tetap harus dilakukan operasi. Demikian untuk kuliah malam ini.